sebelum ini. Perkenalkan, nama saya Nidawi Fahanifah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Baik teman-teman, langsung saja kita sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi oleh rekan-rekan saya kepada yang bertugas silahkan. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh Pak Adit. Monggo Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, kita bisa dapat berkumpul bersama pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya, kelompok 3 akan menjelaskan tentang rumusan masalah, apa saja pemahaman materi, perkenalan dalam bahasa Arab, apa pengertian
isim-isim macam-macam isim isyarah dan beserta contohnya. Latar belakang bahasa Arab sebagai salah satu bahasa yang terstruktur linguistiknya memainkan peran penting dalam komunikasi dan pemahaman dalam dunia bahasa Arab dan dunia Islam secara lebih luas. Ta'aruf atau dikenal juga sebagai proses saling mengenal adalah bagian penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sementara itu, isim isyarah adalah salah satu aspek yang memungkinkan pembicara dalam bahasa Arab untuk merujuk pada objek atau identitas tertentu dalam konteks percakapan tanpa harus menyebutkan objek tertentu secara langsung. Tujuan dalam mempelajari pelajaran pada materi ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca materi tentang isim isyarah dan ta'aruf, memberikan pemahaman pengertian isim isyarah, macam-macam isim isyarah, dan contoh dari isim isyarah. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian perkenalan dan contoh perkenalan dalam bahasa Arab. Memperkenalkan diri merupakan suatu hal yang penting terutama saat kita bertemu dengan orang baru kita kenal atau saat kita masuk ke komunitas yang baru. Dalam bahasa Arab, perkenalan disebut dengan ta'aruf. Dalam bahasa Arab, perkenalan disebut dengan ta'aruf. Untuk memahami cara kita berkenalan dalam bahasa Arab, mari kita kenali contoh perkenalan di bawah ini dengan cermat. Mbak Nida, dibawain. Mbak Nida. Untuk materi selanjutnya, Nah, untuk selanjutnya adalah contoh perkenalan dalam bahasa Arab. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, kelompok saya, yaitu Ustadz Lukman. Monggo Ustadz Lukman. Ya, terima kasih untuk Mas Adit waktunya. Langsung saja untuk melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman kita Mas Adit. Terkait untuk pertemuan hari ini, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi tentang ta'aruf dan isim isyarah. Biasanya untuk dalam memahami materi perkenalan dalam bahasa Arab, biasanya kita ketika kita memperkenalkan diri dengan seseorang, itu merupakan satu hal yang penting, terutama saat kita bertemu dengan orang lain. Misal kita bertemu dengan orang lain di jalan atau bertemu di komunitas yang baru, biasanya kita akan ditanyai mengenai dengan ta'aruf. Lantas untuk memahami cara berkenalan dalam bahasa Arab, saya contohkan biasanya ketika kita mengawali dengan ta'aruf, biasanya pasti akan menyebutkan yang namanya siapa namamu, alamat kamu dari mana biasanya. Terus biasanya nanti juga menyebutkan apa hobimu atau terus apa apa kesukaanmu. Tolong Terus dibacakan bahasa Arabnya. biasanya kalau Contohkan. untuk perkenalan, biasanya kita diawali dengan salam. Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita memperkenalkan diri. Biasanya, Mas Muka. Mas Muka, siapa namamu?
kalau untuk perkenalan untuk antara laki-laki dan laki-laki itu memakai domir ka, mas muka, siapa namamu. Tapi kalau untuk perempuan memakai domir ki, mas muki, siapa namamu. Ketika kita memperkenalkan diri, ditanya, mas muka siapa namamu, pasti akan menjawab ismi, semisal ismi Lukman, nama saya Lukman. Kemudian pasti akan ditanya, min aina, dari mana kamu? Min aina anta, dari mana kamu berasal? Biasanya menjawab ana min, semisal ana min Pati, Pati Jawa Tengah. Kemudian menjelaskan tentang di mana tempat lahirmu, fi aina mahalul miladika, di mana tempat tinggal kamu. Biasanya akan menjawab mahalul miladi fi Pati. Untuk contohnya seperti itu. Kemudian menanyakan tentang umur atau hobi atau pekerjaan. Biasanya menanyakan tentang ma mihnatuka, apa profesimu. Misal kalau profesinya seorang guru, mihnatuki mudarrisun, mihnatuki mudarrisun, profesiku adalah seorang guru, semisal kayak gitu. Terus kemudian ditanyakan, di mana asal sekolahmu dulu? Fi aina madrasatika, di mana kamu sekolah? Semisal jawab, saya sekolah di misal di Pati, Jawa Tengah. Untuk terkait dengan perkenalan mungkin cuma sebatas kayak gitu. Terus juga biasanya dalam perkenalan itu kita selain menggunakan kamus bahasa Arab, menghafal dan mempraktikkan kosakata dasar dalam bahasa Arab, itu juga sangat penting bagi kita untuk dikuasai. Biasanya dalam kosakata yang biasa digunakan dalam percakapan atau ta'aruf itu pasti diawali dengan selamat datang, ahlan wa sahlan, atau bisa sobahul khair, selamat pagi, atau naharuka sa'id, selamat siang, atau masaul khair, selamat sore, atau lailatuka sa'id, selamat malam. Itu contoh-contoh dari perkenalan, kosakata perkenalan. Mungkin untuk perkenalan cukup semacam sebatas itu, Pak. Paling untuk menanyakan terkait dengan nama, di mana kamu berasal, apa profesimu, apa hobimu, dulu kamu sekolah di mana, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu isim isyarah, teman kita 64, kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Sebelumnya wabarakatuh. terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan materi yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Menunjukkan sesuatu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut berbicara tentang kata tunjuk. Dalam bahasa Arab tunjuknya itu disebut dengan musyar ilaih. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab kata tunjuk itu mempunyai macam-macam, banyak sekali macam-macamnya. Nah, mari kita pelajari bersama macam-macamnya. Nah, macam-macam, kalau secara garis besar ya, macam-macam isim isyarah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kata tunjuk untuk jarak yang dekat, dan yang kedua kata tunjuk untuk jarak yang jauh. Nah, yang pertama menunjukkan kepada mudzakkar mufrad. Kalau dalam bahasa Arab, laki-laki itu biasa disebut dengan mudzakkar. Dan pertama untuk menunjukkan yang dekat, mudzakkar mufrad, isim isyarahnya itu adalah kata hadza. Contohnya, hadza kitabun, ini buku. Nah, untuk menunjukkan jarak yang jauhnya adalah kata dzalika. Contohnya, dzalika babun, itu pintu. Nah, seperti itu. Nah, untuk menunjukkan kepada muannas, perempuan ya, kalau perempuan dalam bahasa Arab itu disebut dengan muannas. Muannas mufrad, muannas menunjukkan perempuan satu. Nah, kata tunjuk dekatnya itu adalah hadhihi, ini. Contohnya, hadhihi Aisyah, ini Aisyah. Atau kata benda misal, hadhihi
saburotun. Ini papan tulis. Nah, untuk menunjukkan yang jauhnya itu adalah tilka. Itu. Misalnya, itu tilka madrasatun. Itu sekolah. Nah, selanjutnya, bila isim yang ditunjuknya itu adalah musanna atau tasniyah, ada dua ya, yang ditunjuknya itu ada dua, maka kata hada berubah menjadi hadani. Nah, contohnya saya berikan contoh, hadani kitabani. Ini dua buku. Nah, selanjutnya kata hadhihi menjadi hatani. Contohnya hatani madrasatani. Nah, itu kalau dalam keadaan ropa ya, kalau dalam keadaan nasab menjadi hadaini. Contohnya ro'aitu hadani al qalamai ro'aitu hadaini al qalamaini. Ya, itu kalau dalam keadaan nasab ya. Terus untuk menunjukkan yang jauhnya, kata dalika menjadi danika, dan kata tilka menjadi tanika. Nah, seperti itu. Oh ya, ketinggalan. Kalau hadihi menjadi hatani, kalau udah ya, udah ya. Kalau hadihi hada menjadi hadani, hadihi menjadi hatani. Kalau dalika menjadi danika, kalau tilka menjadi tanika. Nah, seperti itu. Kalau adapun isim yang ditunjuknya merupakan jamak lebih dari dua, maka maupun itu mudzakkar ataupun mu'anas, itu sama saja ya. Maupun jarak yang dekat, menunjukkan jarak yang dekat atau jarak yang jauh, itu misal jarak yang dekat ya, katanya yaitu isim isyarahnya yaitu haulai. Dalam Al-Quran banyak sekali ya contoh haulai. Contohnya qala haulai banati misal. Terus untuk menunjukkan yang jauh itu haulai. Untuk menunjukkan yang jauh itu isim isyarahnya adalah ulaika. Nah, banyak juga ya dalam Al-Quran contoh ulaika. Misalnya salah satunya ulaika humul muflihun. Nah, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan isim isyarah cukup sampai di situ dulu. Apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, atau terima kasih. Waktu dikembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Nida. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Tidak ada? Banida. Ya. Ya, mohon maaf izin menambahkan yang tentang perkenalan.
Ya, silahkan. Eh, biasanya kan sesudah salam, kalau kita memperkenalkan diri ya, bukan dalam konteks percakapan. Biasanya kita menyebutkan maksud tujuan kita, yaitu memperkenalkan diri. Nah, dalam bahasa Arab itu kalimatnya adalah ismahuli an u'arifakum ala nafsi. Nah, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya pada kalian semua. Nah, itu biasanya sesudah salam baru kita menyebutkan nama dan seterusnya. Nah, setelah beres biasa tutup juga dengan demikian ya. Hada ta'arukum ini, demikian perkenalan dari saya. Baru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya, silahkan yang lain mungkin ada yang bertanya ataupun mau menambahkan. Mau bertanya Ustaz, Ya, silahkan. kalau untuk buku referensi untuk ini percakapan bahasa Arab apa ya Ustaz ya, yang sangat mudah dipahami bagi pemula, kemudian bisa dibaca harian begitu dengan bahasa Arab yang fusha. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Ya, tadinya saya mau menjelaskan nanti sekalian. Dapat saya jawab. Untuk bahasa Arab pegangan ya, yang emang sudah umum digunakan di perguruan-perguruan tinggi, bahkan di tingkat internasional, itu Arab Baina Yadaik. Ya. Mungkin Arab Baina Yadaik ini sudah nggak asing di telinga kita ya. Bisa dibaca dari mulai Arab Baina Yadaik 1, Baina Yadaik 2, Baina Yadaik 3. Nah, itu bertahap ya. Di mungkin pemakalah-pemakalah ya bisa dilihat di situ ya, ataupun di buku-buku bahasa Arab lainnya ya. Banyak sekali sekarang Arab pemula gitu ya, Nahul Wadi ya, baik penambahnya ataupun yang lainnya ya. Bisa ya, Arab Baina Yadaik sangat yang paling rekomendasi itu Arab Baina Yadaik dari mulai 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada makalah di hari ini. Alhamdulillah yang masuk sampai 30 ya. Kemarin 29, sekarang 30. Terima kasih sudah menjabarkan. Mungkin sedikit saya tambahkan. Tadi di beberapa kalimat bahasa Arab ada kalimat mahal. Fi aina mahal miladiki. Biasanya kata mahal itu biasanya dalam i'raban. Mahalul i'rab. Mahalul syahid. Mahalul rofa. Mahalul nasab. Nah, kalau di percakapan biasanya menggunakannya makan. Aina makan milad. Aina makan. Dan biasanya di sebelum aina itu tidak ditambahkan lagi fi. Karena aina sendiri itu sudah berarti di mana. Jadi ketika ditambahkan fi aina itu sebenarnya di mana. Jadi di-nya ada dua. Di mana. Tapi secara makna, secara percakapan sebenarnya itu tidak rancu, tidak mengubah makna yang jauh, masih bisa dipahami. Karena inti dari percakapan itu supaya saling memahami. Dan ta'aruf ini, pasal ta'aruf ini ataupun bab ta'aruf ini sebenarnya sangat sesuatu yang sangat agung sekali ya dalam dunia Islam. Bahkan Al-Quran sendiri yang memerintahkan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Walaupun sebenarnya saya
sedikit agak janggal kalau kata ta'aruf itu dikaitkan dengan ayat tersebut. Karena kalau ta'arofa ya ta'arofu itu masdarnya itu bukan ta'aruf tapi muta'arofah. Muta'aruf. Sama seperti qatala yuqatilu muqatalah. Jadi kalau ta'arofa ya ta'arofu muta'arofah. Kalau ta'aruf itu dari kata ta'arrofa ya ta'arrofu ta'arrufan. Artinya itu bukan saling mengenal tapi mencari tahu, mencari kenal. Mencari tahu, mencari kenal itu ta'aruf. Tapi kalau saling mengenal muta'arofah. Nah, jadi sebenarnya kalau Islam itu menganjurkan itu saling mengenal, bukan ta'aruf. Saling mengenal itu muta'arofah. Nah, tapi karena sudah masyhur, sudah terkenalnya kata ta'aruf, sehingga yang digunakan itu kata ta'arufnya untuk saling mengenal itu. Nah, itu kalau dikritisi lebih dalam itu kayak seperti seseorang kenalan dengan seseorang untuk perjodohan itu dibahasakan ta'aruf. Sebenarnya agak kurang ini. Nah, makanya ketika ta'aruf seorang laki-laki dengan perempuan, bahasa ta'aruf itu harus dimaknai si laki-laki yang harus lebih ekstrim mengenal lebih perempuannya. Kalau perempuan mah gak apa-apa, diam-diam aja gitu dia. Dicari tahu sama si laki, di stalking lah, ditanya-tanyain gitu kan. Karena ta'aruf bahkan bukan muta'aruf. Kalau muta'aruf itu saling harus ada ke apa? Energi yang sama dari si A dari si B. Sama seperti qatala yuqatilu saling membunuh. Artinya ada peperangan. Si Anu berusaha membunuh, si Anu juga si B juga berusaha membunuh. Akhirnya dikatakan saling. Tapi intinya bahwa saling mengenal itu dengan ungkapan perkenalan itu emang diajarkan oleh Islam, ya, dianjurkan oleh Al-Quran. Karena di sana terdapat hikmah yang sangat besar. Ya. Ta'aruf itu langkah pertama ta'aruf, seseorang akan saling mengenal. Setelah saling mengenal, maka ada akan tahabbub, saling menyayangi. Setelah tahabbub, takaful, akan saling menanggung. Contoh, ketika antum dulu masuk di pesantren, ya, masuk di pesantren atau masuk di aliyah lah, yang paling terdekat aliyah. Antum ketemu dengan teman-teman yang belum antum kenal. Kemudian disitulah terjadi ta'aruf, saling mengenalkan diri. Lama-kelamaan, akhirnya antum tahabbub, saling mencintai sesama teman, sesama muslim. Ya. Setelah tahabbub, tahapan yang terakhir adalah takaful, saling menanggung ketika teman antum mempunyai masalah, mempunyai perlu bantuan. Akhirnya antum menanggung apa yang Anda bisa bantu. Tolonglah. Kalau sekarang bahasanya itu biar silaturahmi tidak putus, minjem dulu 100. Gitu. Ya bisa aja gitu. Saling menanggung takaful. Nah, jadi ta'aruf adalah langkah pertama untuk kegiatan-kegiatan ataupun amaliyah muamalah yang mendekatkan diri kita kepada Allah melalui interaksi sosial. Begitupun ta'aruf kita kepada bahasa Arab, ta'aruf kita kepada ilmu literasi Islam. Ketika kita ingin mengenal lebih dalam dengan Al-Quran, maka ta'aruf dengan Al-Quran. Apa ta'aruf dengan Al-Quran? Iqra, baca, ya, pahami, ya, tadaburi. Maka kita akan ta'aruf dengan Al-Quran. Begitupun ta'aruf dengan hadis Nabi. Kita pelajari hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih. Ta'aruf dengan bahasa Arab. Kita pelajari tadi apa aja isim isyarah, apalagi kalimat isim, apalagi besar ilaih dan lain sebagainya nanti akan dipelajari. Itu salah satu ta'aruf kita kepada bahasa Arab. Jadi yang udah dijelaskan udah bagus sekali, cuman kurangnya sedikit. Bahkan lebih bagus lagi makalah itu kalau yang terkait bahasa Arab diambil contoh dari Al-Quran. Contoh tadi menjelaskan isim isyarah dalika. Dalikal kitabula raiba. Inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Banyak sekali ya dalam Al-Quran. Bisa dijadikan contoh. Ya. Jadi biasanya yang ideal itu definisi, kemudian penjelasan, kemudian contoh. Sebenarnya 3 itu.
yang paling bagus ketika kita menjelaskan sesuatu judul, definisi, kemudian penjelasan menurut para ulama, itu disisipkan. Kemudian yang terakhir itu adalah contoh dalam Al-Quran. Apalagi dalam Al-Quran itu sebagai bahasa Arab yang paling pas. Bahasa Arab yang fushah, bahasa Arab yang paling kaidahnya itu paling bagus, sastranya paling tinggi. Tapi tidak apa-apa, tadi makalah yang sudah disampaikan sudah cukup sangat bagus, dan diharapkan makalah-makalah selanjutnya insya Allah bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Saya serahkan kepada moderator lagi. Kalau mungkin tidak ada, bisa ditutup aja, silakan. Kalau bahasa Arab itu saya tidak usah lama-lama, yang penting semua materi sudah tersampaikan dan teman-teman bisa memahami, dan sehingga nanti bisa ketika UAS, ketika UTS bisa menjawab saja. Nah, kalau terlalu lama nanti jenuh, karena bahan yang disampaikan itu sebenarnya singkat-singkat kalau bahasa Arab itu. Nah, tapi walaupun singkat biasanya akan bermanfaat. Ya, silakan ditutup aja. Ya, demikian presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator, mohon maaf. Ini sinyalnya nggak stabil dari keluar masuk. Ya, tidak apa-apa. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen, Pak Ustadz.